Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nadhim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Ila anqal ismatuhum kasairil malaikati wajibatun wa fadalul malaika. Kita sekarang berada di dalam ucapan ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadalul malaika. Ismatuhum, sifat maksumnya para nabi, kasairil malaika, seperti seluruh malaikat. Malaikat diberi oleh Allah sifat maksum, sifat terjaga, yang mana malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu. La akla la syurba wa la nauma lahum. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Makanya diberi oleh Allah keistimewaan. Malaikat itu makhluk Allah yang diberi oleh Allah kedudukan dan diberi oleh Allah tugas dan diberi oleh Allah syariat. Syariat yang diberi oleh Allah kepada malaikat itu bukan syariat taklifiyah, bukan jadi tanggung jawab dan beban, tapi menjadi syariat tasyrifiyah, hanya syariat yang berupa kemuliaan. Saya ulangi, ketika Nabi dikatakan innama arsalna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah engkau wahai Muhammad kecuali aku utus kepada sekalian alam. Alamin ini diutus kepada manusia, jin, malaikat. Berarti ajaran Nabi juga diutus kepada malaikat, betul. Cuman syariat atau syariat yang dibebankan kepada malaikat bukan taklifiyah, bukan tanggung jawab, beban, yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, tapi tasyrifiyah, berupa kemuliaan. Wa ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadalul malaikah. Maksumnya para nabi sama dengan maksumnya para malaikat. Mereka, para nabi, maksum, terjaga. Dari apa? Satu, dari maksiat kepada Allah. Kedua, dari meninggalkan kewajiban. Ketiga, dari melakukan sesuatu yang haram. Ada riwayat Rasulullah SAW pernah saat itu beliau setelah perjalanan dari satu peperangan diminta kepada Bilal untuk menjaga agar sholat subuhnya tidak telat. Akhirnya Rasulullah SAW beliau tertidur sampai terbit fajar. Ketika terbit fajar menunjukkan bahwasanya subuh sudah habis. Ya, berarti kan Nabi nggak sholat subuh. Apakah Nabi itu tidak ismah, tidak maksum, atau berdosa? Bukan. Memang Allah setting seperti itu agar tahu hukumnya kalau orang ketinggalan sholat subuh. Akhirnya ditanya, wahai Bilal, mengapa kau tidak menjagaku dan kau tidak membangunkan aku? Gal ya Rasulullah, asobani ma asobakum, kami mendapati sebagaimana yang kalian dapati. Apa? Tertidur juga. Maka Rasulullah SAW kemudian mengqadha sholat beliau. Jadi Nabi itu tasyri'. Nabi itu adalah orang yang memberi syariat. Karena Nabi, contohnya juga di dalam Sahih Bukhari, katanya ada hadis yang Nabi kencing berdiri. Apakah dengan seperti itu mengurangi kedudukan Nabi? Tidak. Tapi justru seperti itu, Nabi mengajarkan kepada umat bahwasanya ketika sholat berdiri hukumnya makruh, sesuatu yang tidak diperbolehkan. Kemudian
Nabi dikatakan maksum, maknanya maksum dari semua maksiat. Ya. Apa itu maksiat? Maksiat itu al-i'rad anillah. Berpaling dari Allah itu maksiat. Selama tidak ada i'rad di situ, tidak ada berpaling dari Allah, maka tidak bisa dikatakan maksiat. Contohnya, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Turun ayat abasa wa tawalla, bermuka masam Nabi dan berpaling, an ja'ahul a'ma, ketika datang orang yang buta, yaitu sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Sama orang sebelah, sama pendapat-pendapat orang-orang sebelah dikatakan ini kesalahan dari Nabi dan ini dosa. Makanya Nabi dikatakan dosa. Nabi juga manusia, Nabi berdosa. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan itu bukan dosa. Karena dosa itu al-i'rad anillah, berpaling dari Allah. Sedangkan orang bermuka masam tidak berpaling dari Allah. Wa tawalla. Nabi itu tawalla, apa tawalla itu? Meninggalkan, berpaling. Ya, yang awalnya menghadap kepada Abdullah bin Ummi Maktum, kemudian berpaling kepada kaum Quraisy. Apakah itu i'rad anillah? Bertolak belakang atau menjauhi Allah? Tidak. Paham ya? Kembali lagi yang Anda katakan, i'rad anillah itu adalah maksiat. Dan banyak sangkaan-sangkaan orang-orang Wahabi yang mengatakan Nabi itu berdosa. Hasya wa kalla, sangat mustahil. Kenapa? Karena Nabi adalah manusia yang maksum. Kemudian, Nabi tidak pernah meninggalkan kewajiban, jelas. Bahkan dalam riwayat, Nabi tidak pernah sholat sendirian. Ya, Nabi belum pernah sholat sendirian, kecuali sholat sunnah. Dan Nabi juga tidak pernah melakukan perbuatan maksiat atau tidak pernah melanggar syariat, sesuatu yang haram. Betul. Nabi juga tidak pernah jangankan yang haram, sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, Nabi belum pernah. Kemudian, termasuk daripada maksum tadi itu, seorang nabi atau seorang rasul yattasifuna bil akhlakil karimah, wajib disifati dengan akhlak-akhlak yang mulia. Kenapa? Karena seorang nabi adalah qudwatun hasanah li ummati, sebab itu adalah tauladan yang baik bagi umatnya. Terus, mana dalilnya Nabi maksum? Di antaranya qauluhu ta'ala, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Sabar terhadap hukum Tuhanmu wahai Muhammad, sebab kau ada dalam pandangan kami. Ya, ada dalam pandangan kami. Maknanya apa? Nabi maksum. Loh, Nabi kan perang, Nabi kena luka. Kenapa tidak dijaga aja sama Allah? Menunjukkan kalau Nabi itu basyariyah. Nabi punya sisi kemanusiaan. Sebagaimana kita bahas sebelumnya, sifat jaiz bagi Nabi, Nabi sakit, Nabi terluka, Nabi makan, Nabi minum, yamsuna fil aswaq, Nabi juga masuk ke dalam pasar. Pernah sekali waktu Rasulullah SAW tadi itu dijaga oleh sahabat. Kemana-mana Nabi dijaga. Bahkan ketika Nabi nikah dengan seorang wanita, ada sahabat di luar yang menjaganya. Kemudian ketika selesai malam, di pagi hari Nabi mendapati sahabat yang menjaga tadi itu. Nabi tanya, "Malak, kenapa dia di sini?" Enggak, Rasulullah, wahai Nabi, aku lagi menjagamu sepanjang malam. Kemudian turun ayat Al-Quran, wallahu ya'simuka minan nas. Wahai Muhammad, mulai saat ini Allah yang menjaga kamu. Maka dari sejak itu Nabi tidak mau untuk dijaga oleh sahabat. Wallahu ya'simuka minan nas.
Ismatuhum kasairil malaika, maksumnya Nabi sama dengan maksumnya seluruh malaikat, wajibatun. Hukum maksumnya Nabi itu adalah wajib. Wa fadlul malaika, dan malaikat-malaikat tadi itu ada yang unggul daripada yang lain. Ya, malaikat itu ada yang unggul daripada malaikat yang lain, dan Rasul juga unggul daripada Rasul yang lain. Contoh saja, contoh. Jumlah Nabi berapa? Jumlah para Nabi adalah 124.000 Nabi. Di antara 124.000 Nabi, yang lebih afdol dari mereka siapa? Ada 6, namanya Ulul Azmi. Minim. M pertama Muhammad. I pertama Isa. N adalah Nuh. I yang kedua adalah Ibrahim. Yang terakhir M adalah Musa. Sebagaimana Allah katakan, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Itu para rasul, itu kami lebihkan, kami unggulkan satu dengan yang lainnya. Ustadz, ada pertanyaan. Ya, kan ada ayat dalam Al-Quran. Apa itu? La nufarriku baina ahadin mir rusulih. La nufarriku, kami tidak membedakan, ahadin baina ahadin, di antara seorang pun, min rusulihi, dari rasul-rasulnya Allah. Katanya rasul ada yang beda. Tapi ayat yang lain tadi itu rasul katanya tidak boleh dibedakan. Terus gimana menyikapi dua ayat itu yang bertentangan? Tidak ada pertentangan. Pertama, Rasul dan para Nabi ada yang unggul, ada yang tidak. Yang lebih unggul adalah ulul azmi. Nah, adapun yang ayat selanjutnya yang mengatakan kami tidak akan membedakan siapapun dari para Rasul adalah di dalam pengutusan dan wahyunya. Sama-sama diberi wahyu, sama-sama diberi risalah, sama-sama diberi keimanan, sama-sama diberi keislaman. Tidak ada perbedaan di dalam pemberian ini. Pada nggak ini, seperti gini. Anak-anak yang taklim Aqidatul Awam ini sama saya, sama-sama dikasih buku. Ya, sama-sama dikasih buku. Tapi di antara antum ini berbeda. Ada yang saya unggulkan, ada yang tidak. Mungkin karena antum ini ada yang cerdas. Mungkin di antara antum ini ada yang pinter. Mungkin di antara antum ini ada yang bisa khidmah. Nah, ini anak unggulkan. Tapi pemberian buku anak ke antum tidak ada beda. Faham? Jadi tidak ada pertentangan di dalam Al-Quran. Nah, di antara 6 Rasul Ulul Azmi tadi itu, ada yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, wal mustahilu diddu kulli wajibin fahfad li khamsina bihukmin wajibi. Wal mustahilu, adapun sifat mustahil. Sifat mustahil bagi Allah, sifat mustahil bagi Nabi. Diddu kulli wajibin, kebalikan sifat wajib. Fahfad li khamsina, maka hafalkan 50 sifat bihukmin wajibi, hafal 50 sifat ini hukumnya wajib. Apa 50 sifat ini? Lihat. 20 sifat wajib. Tambah sifat mustahil juga 20. Jadi berapa? 40. Tambah lagi sifat jaiznya Allah, 41. Sifat jaiz bagi Allah 1. Kemudian ada sifat wajib bagi Nabi, ada berapa? Ada 4. Jadi 45. Ya kan? Tambah lagi sifat mustahil bagi Rasul. Ada berapa? Ada 4 juga. 49.
Ada sifat jaiz bagi Rasul apa? 1. Berarti pas 50. Lah sekarang kita tulis sifat wajib dan sifat mustahil bagi Nabi dan bagi Allah. Dan sifat jaiznya sehingga lengkap 50 sifat dan minggu depan disetorkan. Ya. 1. Allah wujud. Kebalikan sifat wujud apa? Al-adamu. Al-adamu, sifat tiada. Sifat wujud. Kebalikan sifat wujud apa? Al-adamu, sifat tiada. Nomor 2, sifat qidam. Apa artinya qidam? Dahulu, qadimun. Kebalikan sifat qidam apa? Al-hudutsu, baru. Yang ketiga, al-baqa'u, sifat baqa'. Baqa' itu kekal. Apa kebalikannya? Al-fana'u, tidak kekal. Keempat, mukhalafatun lil hawadithi, berbeda dengan makhluknya. Sifat mustahilnya apa? Mumatsalatun lil hawadithi, sama dengan makhluknya. 5. Al-qiyamu binafsihi, Allah itu berdiri sendiri. Sifat mustahilnya apa? Adamul qiyami bin nafsi, tidak bisa berdiri sendiri. Wahdaniyah, Allah esa. Kebalikan sifat esa adalah at-ta'addud, Allah berjumlah. Waliyadzubillah. Nomor 7, sifat al-qudrah. Al-qudratu, sifat mampu, maha mampu. Kebalikannya adalah al-ajzu, tidak mampu. Al-iradatu, sifat berkuasa, berkeinginan. Al-iradatu, sifat mampu atau sifat berkeinginan atau sifat berkuasa. Apa? Kebalikannya adalah al-karahatu, dipaksa. Mustahil Allah dipaksa perbuatannya. Nomor berapa? 9. Al-ilmu, sifat mengetahui. Kebalikannya al-jahlu, tidak mengetahui. Nomor 10, al-hayatu, hidup. Sifat kebalikannya adalah al-mautu, mati. Nomor 11, as-sam'u, mendengar. Sifat kebalikannya adalah as-somamu, sifat tuli. Al-basaru, sifat melihat. Kebalikannya adalah al-ama, sifat buta. Al-kalamu, sifat berbicara. Kebalikannya adalah al-bakamu, bisu. Nomor 14, Allah qadiron, Allah maha mampu. Kebalikannya Allah maha tidak mampu. 15, muridan, Allah punya sifat, Allah zat yang berkeinginan. Kebalikannya karihan, orang zat, Allah zat yang dipaksa. Aliman, nomor 16, kaunuhu aliman, Allah punya sifat aliman atau Allah zat yang maha mengetahui. Kebalikannya apa? Jahilan, Allah zat yang tidak punya pengetahuan. Hayyan, nomor 17. Hayyan, Allah zat yang maha hidup. Kebalikannya adalah mayyitan, Allah
tidak sifat mustahil bagi Allah adalah mayyitan, zat yang meninggal. Sami'an, Allah zat yang maha mendengar. Asom, kebalikannya adalah sifat asom, Allah zat yang tidak mendengar. Basiron adalah sifat Allah yang zat yang maha melihat. A'ma adalah zat yang buta. Mutakalliman, zat yang bisa berbicara. Yang ke-20 terakhir adalah abkamu, zat yang bisu. Jadi berapa? 20 tambah 20 berapa? 40. Sekarang sifat mustahil, sifat wajib bagi Nabi. Apa sifat wajib bagi Nabi? Al-fatonah, cerdas. Kebalikan sifat ini adalah al-baladah, bodoh. Yang kedua, as-sidqu. Sifat wajib bagi Allah adalah as-sidq. Sifat wajib bagi Nabi adalah as-sidqu, jujur. Al-kadhibu, kebalikannya adalah sifat bohong. At-tablighu, sifat menyampaikan. Kebalikannya adalah al-kitmanu, sifat menyembunyikan. Yang keempat adalah sifat al-amanatu, sifat amanah. Kebalikannya adalah sifat al-khiyanatu, sifat khianat. Jadi 4 tambah 4 berapa? 8. Tambah tadi 4. Tambah 40. 48. Tinggal satu sifat sama satu sifat. Apa sifat jaiz bagi Nabi? Apa sifat jaiz bagi Allah? Adalah Allah mampu melakukan sesuai kehendaknya. Allah jadikan orang ini pendek, Allah jadikan orang ini besar, Allah jadikan kaya, Allah jadikan miskin. Terakhir, sifat jaiz bagi Nabi. Apa sifat jaiz bagi Nabi? Sifat jaiznya adalah Nabi boleh menikah, Nabi boleh makan, Nabi boleh minum, dan segalanya. Wallahu a'lam. Jadi berapa semuanya? 50. Maka dikatakan apa? Wal mustahilu diddu kulli wajibin. Adapun sifat mustahil, kebalikan sifat yang wajib. Fahfad li khamsina bi hukmin wajibi. Maka hafalkanlah sifat 50 ini, hukumnya wajib. Karena beliau yang mengatakan wajib, maka wajib dihalako ini setoran. Oke, ini apa cukup seket arkena degengan hafal. Ini ya. Arkena hafal kabeh mun cuma ini kan lak matem bisa. Tak hafal be perkara. Oh, ndak hafal. Dagangan kareng ngocak siapa? Biasanya saya telepon itu. Suple. Oh, gampang. Mun ini tak ada Pak Salember ini. Kalak kacang hidung ini mereka beda. Jadi ada berapa? 50 sifat yang wajib kita hafalkan. Ada pertanyaan? Ya. Afwan Ustaz, tadi dijelaskan bahwasannya para nabi dan rasul itu tidak mungkin melakukan sebuah kesalahan atau yang melanggar syariat. Apakah benar, hanya sekedar ingin memastikan Ustaz, apakah benar Nabi Muhammad di sebuah peperangan pernah membunuh orang kafir Quraisy begitu? Nabi tidak membunuh. Namanya Ubay bin Khalaf. Cerita Ubay bin Khalaf itu adalah ketika Ubay bin Khalaf itu duduk lagi mencuci kudanya, memandikan kudanya. Kuda kan kendaraan, jadi dicuci. Maka lewat Rasulullah SAW, kemudian Ubay bin Khalaf mengatakan, wahai Muhammad, sa'aktuluka, aku akan membunuhmu. Maka Nabi mengatakan, bal aktuluka insyaallah. Tapi justru saya yang akan membunuhmu, wahai Ubay,
insya Allah. Dengan perkataan seperti itu Ubay menjadi takut. Menjadi takut, khawatir karena Nabi belum pernah ngomong kecuali jujur, belum pernah berkomentar pasti kejadian. Ketika perang Uhud berkecamuk, Nabi waktu itu kalah, Nabi berdarah, kemudian Nabi bersembunyi di Syi'ib. Syi'ib itu celah bukit. Di situ ada beberapa sahabat. Lah Ubay bin Khalaf ini tahu persembunyian Nabi. Maka diambillah senjata untuk membunuh Nabi terlebih dulu. Ketika ketahuan Nabi dalam keadaan tidak ada pasukan banyak, Ubay mau menyerang. Ketika mau menyerang, maka Nabi mengambil tombak, lalu melemparkan tombak tersebut kepada Ubay. Sut. Maka terkena ke sisi Ubay bin Khalaf. Saya lupa sisi kanan apa sisi kiri. Cek. Hanya melukai, tapi tidak sampai membunuh. Ketika sudah melukai, langsung Ubay tadi itu seakan-akan terpental. Jatuh dan nangis. Ya wailah, ya syauqah, ya wasyaqah. Alangkah celakanya aku, alangkah sialnya aku. Laqad qatalani Muhammad. Muhammad sudah membunuh aku. Ditarik itu badannya Ubay bin Khalaf, dilihat sama Abu Sufyan yang saat itu menjadi panglima perangnya orang kafir. Dilihat ternyata hanya keserempet, luka kecil. Dan Abu Sufyan mengatakan, wahai Ubay, kau seperti anak kecil. Ini luka seperti ini bukan lukanya para mujahidin. Ini lukanya anak kecil, tapi kau mengerang seperti mengerangnya orang yang kesakitan. Kata Ubay, kau nggak tahu wahai Abu Sufyan, yang aku sakiti, yang aku terasa sakit bukan lukanya ini, tapi ucapan Muhammad yang akan membunuhku. Aqtuluka insyaallah. Aku akan membunuhmu wahai Ubay insyaallah. Setelah perang Uhud selesai, pulang orang-orang kafir Quraisy, di antara mereka ada yang meninggal, ada yang mati, ada yang selamat. Di antara yang selamat adalah Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini kesakitan di perjalanan sambil mengulang-ulang qatalani Muhammad, Muhammad bunuh saya. Pikiran sebelum sampai ke Mekah Ubay bin Khalaf mati. Jadi gara-gara kepikiran. Apakah Nabi membunuh? Nabi belum pernah membunuh ketika perang. Kalaupun dikatakan membunuh, sebab meninggalnya, bukan membunuh pas di medan perang. Karena dikatakan orang mujahidin fisabilillah, syahid, kalau meninggalnya di peperangan. Itu kalau muslim, ini kan Ubay bukan orang muslim. Hakadha. Ada pertanyaan yang lain? Pak, pertanyaan. Silakan. Jadi kesimpulannya Nabi tidak pernah membunuh di waktu perang, di waktu berperang. Terus ya. Waktu berperang Nabi kan juga Nabi pedangnya tidak pernah membunuh kan? Apa dilindungi sahabat atau gimana bermain? Tidak. Maksudnya kan pasti bunuh-bunuhan maksudnya. Iya. Nabi tidak pernah membunuh. Nabi kan bagian yang ngatur strategi. Strategi sayap kanan Sayyidina Khalid bin Walid, sayap kiri panglima perangnya ada 3, Zubair bin Awam, Sahibul Liwa yang pegang bendera Fulan bin Fulan, Tolha diantaranya. Itu ketika pasukan banyak, selama ada bendera berkibar berarti kaum muslimin masih kuat. Makanya Ja'far At-Tayyar, sepupunya Nabi, saudaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, termasuk yang pegang bendera ketika perang Mu'tah. Ketika pegang pedang bendera, tangan kanannya itu ditebas oleh musuh sampai
patah sampai putul, lepas. Diambil pakai tangan kiri, setelah itu dipotong lagi sama musuhnya sampai putus lagi, tersisa sedikit lengan dua-duanya. Maka sisa bendera biar takut jatuh itu diapit oleh sisa kedua lengannya. Akhirnya dipukul ketiga kalinya oleh musuh, meninggal. Maka Allah ganti di tangan yang lepas tadi itu dengan sayap, maka dikenallah Sayyidina Ja'far dengan julukan Ja'far At-Tayyar. Ja'far yang memiliki sayap. Sudah? Qaulun Nadhim, berkata Nadhoman. Lihat selanjutnya. Tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqqiq wa ghtanim. Tafsilu, rincian, khamsatin wa ishrina, 25 nabi akan kami rinci. Lazim kulla mukallafin fahaqqiq waghtanim, wajib, apa lazim artinya? Wajib kulla mukallafin, setiap umat Islam yang sudah mukallaf akil baligh, fahaqqiq, untuk menghafalnya benar-benar, waghtanim, dan ambillah pelajaran berharga. Jadi yang mewajibkan ini para ulama-ulama agar kita bisa menghafal nama-nama 25 nabi. Ini pas ini. Ditambahi tadi sifat 50. Tambah 25 nabi. Jadi 75. Kenyang ini. Onghuan kenyang. Kuat Mas Dori. Ketep-ketepan Mas Dori, ngantuk. Mulai ya. Tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqqiq wahtanim. Tafsilu, rincian 25 nabi. Lazim kulla mukallafin, wajib kepada setiap orang mukallaf, fahaqqiq, untuk menghafalnya dan mengetahuinya, waghtanim, dan ambillah pelajaran yang sangat berharga. Siapa mereka 25? Hum Adamun, Idrisun, Nuhun, Hudun. Tulis Adamun. Kasih nomor 1. Siapa Nabi Adam? Nabi Adam adalah Abul Bashar, ayahnya manusia. Nabi Adam tidak punya umat, tapi umatnya adalah anak-anak cucunya. Ya. Dalam riwayat dikatakan Nabi Adam itu minta kepada Allah teman di surga. Ya Rabb, aku butuh teman, aku sendirian. Maka ketika Nabi Adam tidur, diambillah tulang rusuknya Nabi Adam, kemudian diciptakanlah Siti Hawa. Maka betul kalau wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, betul. Setelah itu Nabi Adam punya anak. Nabi Adam tidak punya anak kecuali kembar. Keluar Qabil Habil, keluar Fulan bin Fulan, Fulanah sama Fulanah. Lah, akhirnya yang terjadi adalah perkawinan silang. Ini sama ini sama ini. Ini sama ini sama ini. Punya keturunan, dan itulah umatnya Nabi Adam. Tahun berapa Ustadz? Aduh, belum ada tahun itu. Abid berarti, Abid Sarah. Iya. Dan Niko tahun berapa? Tak tahu lah. Niko Abidnya kapan? Tidak ada tahun bahkan. Zamannya Jurassic Park. Waduh, bukan zamannya Jurassic Park lagi. Ratusan jutaan ribuan tahun sudah. Ada Nabi Adam. Yang kedua, hum Adamun, Idrisun, Nuhun, Hudun, Ma. Setelah Nabi Adam, beliau menyebutkan Idris, tulis Nabi kedua. Ini yang berurutan ya, sama beliau dibuat berurutan.
Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris adalah jaddu Abi Nuh. Nabi Idris adalah kakek ayahnya Nabi Nuh. Bermain ini. Ayahnya kakek. Ayahnya kakek. Nabi Nuh adik kakek. Ini abana. Berarti apa? Kalau menengok itu apanya mana? Kita kan secara umum kakek saya yang ketujuh. Nah itu ketujuh. Ini kakek ketiga. Kakek pertama, abahnya kakek siapa? Apanya mana? Buyut ya. Kae. Apa kalau Maduranya? Ayahnya kakek Nabi Nuh. Terus ada putranya Nabi Adam yang juga menjadi nabi tapi tidak termasuk yang 25. Siapa? Namanya Nabi Syith. Nabi Syith. Kita tidak hafal, tidak masalah. Itu yang pertama, itu yang kedua. Hum Adamun, Idrisun, Nuhun. Nabi yang ketiga adalah Nabi Nuh. Ini cucu ya. Berarti anaknya cucu berarti ya. Kalau tadi kan ayahnya kakek, berarti anaknya cucu. Saya punya cucu. Nah, cucu itu punya anak. Apanya mana? Pio. Nuh. Cicit. Terus siapa Nuh itu? Nuh adalah nabi yang Allah selamatkan beliau tadi itu dari gharaq, dari tenggelam. Gara-gara apa tenggelamnya? Gara-gara angin topan. Ya. Gara-gara angin topan. Semua selamat daripada umatnya Nabi Nuh kecuali anaknya. Apa kata Allah? Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Nuh, itu bukan keluarga kamu lagi, anakmu itu. Karena dia berbuat yang tidak soleh, tidak baik. Lah, Nabi Nuh itu berdakwah di jalan Allah, mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah selama 950 tahun. Apa cakna Allah? Fala bitha fihim alfasanatin illa khamsina aman. Surat Al-Ankabut. Maka Nabi Nuh berdakwah di jalan Allah 1000 tahun kurang 50. Berarti berapa? 950. Sampai ada surat Nuh, ya. Sampai ada namanya surat Nuh. Sampai dikatakan kullama da'autuhum. Ketika aku ya Allah berdakwah di umatku, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, tangannya menutup telinga mereka ya Allah. Tidak ada yang mau mendengarkan dakwah saya ya Allah. Wastaghsaw thiyabahum, kadang sembunyi di balik baju mereka ya Allah. Wa asarru, dan bolak-balik seperti itu. Wastakbaru istikbara, dan sombong ketika didakwahi. Terus berhenti Nabi Nuh. Summa da'autuhum jihara. Kemudian aku dakwah terang-terangan sekarang. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan, hei umat, ayo minta maaf sama Allah. Minta ampunan kepada Allah, karena Allah Maha Pengampun. Apa? Syanak kana bil. Ya, jangan minta Allah Rasulullah wala tamajetta. Ada pun pada orang yang ngaruh, berarti kaumnya Nabi Nuh rekarena. Pola mbak-mbak nyampung ke situ awal itu. Sampai Nabi Nuh dikatakan Abul Bashar Thani. Ya. Apa itu? Abul Bashar Thani, ayahnya manusia yang kedua. Karena Allah membumi hanguskan. Benih-benih bakaran ya.
menenggelamkan seluruh dunia ini. Jadi ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Ustadz, zaman Nabi Nuh itu kan yang waktu diturunkan bala itu kan cuma di kotanya Nabi Nuh. Pola ya Amerika tak nolok tenggelam Ustadz. Iya. Pola Prancis beda orang. Mana mi tahu. Ada riwayat. Jadi kalau sudah dikatakan Abul Bashar tadi, ayah manusia kedua, berarti seluruh dunia tenggelam. Yang ada hanya perahunya Nabi Nuh. Man raqibaha naja. Barang siapa yang menaiki kapalnya Nabi Nuh, maka akan selamat. Ada yang mengatakan semua jenis hewan itu masuk selamat dan itu berpasang-pasangan. Sekian dulu ya ini. Ya, yuk. Assalamualaikum.